Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Makasih Mbak. Ya, sudah nyaman duduknya? Ya. Sudah. Oke. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hansana Bilatu Sadia. Mungkin mbaknya bisa manggil saya dengan Mbak Aca begitu ya. Kemudian silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Aca. Perkenalkan, nama saya Nabila Berliana. Mbak Aca bisa panggil saya Nabila ataupun Bila. Oke, mungkin saya panggil Mbak Nabila aja ya. Iya. Oke, Mbak Nabila ini yang kemarin WA saya ya untuk melakukan konseling. Iya, betul Mbak. Oke, Mbak Nabila ini dari kelas 11 ya? Iya, saya Untuk jurusannya? Saya jurusan multimedia. Multimedia, oke. SMK-nya di SMK 5 Ya. Oke, dari SMK 5. Oke, kabarnya hari ini gimana? Ya, alhamdulillah saya baik hari ini. Alhamdulillah. Tadi Mbak Nabila bilang dari jurusan multimedia ya? Ya. Oke, dari jurusan multimedia ini memang masuk ke jurusan ini karena keinginan sendiri atau atas keinginan orang tua mungkin? Ini atas keinginan saya sendiri Mbak. Keinginan sendiri? Iya. Oke. Jadi masuk jurusan multimedia memang karena minat dari Mbak Nabila sendiri ya? Iya. Untuk sebelumnya memang di SMP mengikuti fotografi atau memang suka bidang fotografi aja? Suka bidang fotografinya. Suka bidang fotografi. Iya. Berarti memang dari dulu suka motret begitu ya? Iya, betul. Oke. Untuk kegiatannya di sekolah nih, kan sekarang sudah kelas 2 ya, pasti Iya. ada kegiatan yang diikuti begitu. Mungkin ada organisasi kah atau apa? Saat ini kelas 2 ini kan ada magang Mbak ya, karena saya SMK. Jadi saya ini lagi habis selesai magang dan juga habis selesai event di sekolah bulan bahasa kemarin, kan saya juga ikut OSIS juga. Oke, baik. Jadi ada habis magang, ikut OSIS begitu ya untuk Iya. kegiatannya. Untuk magang ini dimulai dari semester ini berarti? Di Iya, kelas 11 ini? Kelas 11 ini semester ini. Oke. Berarti magangnya di mana, Mbak? Saya magang di Surabaya. Daerah Surabaya? Iya. Itu memang karena mbaknya memilih sendiri atau dari sekolah dipilihkan untuk masing-masing? Sebenarnya dipilihkan, sebenarnya boleh milih sendiri Mbak, cuman kan karena saya ngikutin sekolah jadi dipilihin dari sekolah. Pilih dari sekolah? Iya. Oke. Jadi sebenarnya bisa milih, tapi untuk mbak sendiri dipilih langsung dari sekolah begitu ya, dan kebagiannya di daerah Surabaya. Untuk di daerah Surabaya ini memang Mbak Nabila setiap harinya di sana magang di tempat secara langsung setiap hari atau visit aja kayak datang di beberapa kali aja dalam sebulan? Ini kan karena magangnya 3 bulan, jadi di setiap 1 bulannya itu 2 kali pertemuan dan sisanya mengerjakan hasil yang kita peroleh dari 2 kali pertemuan itu. Oke. Jadi untuk datang ke Surabayanya ini menggunakan dari sekolah kah? Ada mobil dari sekolah atau mobil pribadi? Menggunakan mobil pribadi. Mobil pribadi? Iya. Jadi memang berangkat ke Surabaya, magang di Surabaya untuk visit selama 1 bulan 2 kali itu dengan penggunaan mobil pribadi begitu ya? Iya. Untuk biasanya kan kalau magang ada kelompoknya ya? Iya. Nah, di satu kelompok itu ada berapa orang? Ini ada 2 orang sama saya. 2 orang? Iya. Dan memang satu kelas dengan Mbak Nabila atau beda kelas? Satu kelas. Satu kelas. Iya. Berarti Mbak Nabila ada 3 orang begitu ya? Ada 2 teman atau 2 dengan Mbak Nabila? 2 dengan saya. Oke, berarti ada 1 yang lainnya. Iya. Cewek atau cowok? Cowok. Cowok. Berarti dari jurusan Mbak Nabila yang dipilihkan di perusahaan tersebut ada 1 cowok dan 1 cewek begitu ya? Iya. Berarti kalian kesananya memang sendiri-sendiri kah atau selalu bareng? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Iya. Oke, berarti untuk pastinya di magang itu ada laporan kan ya, dan Iya. sekarang kan sudah akhir-akhir magang gitu. Nah, untuk pengerjaan laporannya memang mengerjakan sendiri kah atau langsung satu kelompok dengan teman lain? Dari industrinya minta sendiri-sendiri Mbak laporannya. Oke, Jadi berarti saya sendiri. hasil yang diberikan ke industrinya itu pengerjaan dari masing-masing individu ya, Iya. bukan dari kelompok begitu ya? Ya, bukan. Untuk selain magang ini mungkin ada kegiatan lain? Iya, kegiatannya ya OSIS itu Mbak.
Saya ikutkan organisasi OSIS itu. Oke, Mbak Nabila mengikuti organisasi OSIS begitu ya. Mengikuti organisasi OSIS ini memang dari dulu memang ada pernah mengikuti OSIS kah, atau karena teman, atau karena di SMK ini baru ingin mengikuti OSIS? OSIS ini sebenarnya saya dari SMP Mbak, karena di SMP kan saya ngerasa belum puas gitu kan mengikuti organisasinya, jadi saya melanjutkan lagi ke SMK gitu. Oke. Jadi ketika di SMP Mbak Nabila pernah mengikuti organisasi OSIS juga, tapi ingin lebih diperdalam lagi begitu ya, ketika di SMK ini. Nah, tadi kan Mbak Nabila bilang ada kegiatan di sekolah begitu ya. Habis kegiatan apa Mbak? Kemarin sih habis kegiatan ini Mbak, bulan bahasa. Oke, ada bulan bahasa. Event bulan bahasa. Pasti OSIS melakukan event kegiatan tersebut ya? Iya. Oke. Dan Mbak Nabila ada di bagian apa? Biasanya kan di suatu acara pasti ada pembagian bagian-bagiannya gitu ya. Nah, Mbak Nabila sendiri ada? Saya dapat si dokumentasi. Untuk event kali ini saya dapat si dokumentasi. Oke, si dokumentasi. Karena memang sesuai dengan jurusan Mbak Nabila kah, atau memang di situ diacak begitu dari OSISnya? Sesuai dengan jurusan dan siapa yang mau gitu sih Mbak. Oke. Sesuai dengan jurusan dan siapa yang mau untuk ada di divisi tersebut begitu ya. Begitu. Untuk di OSISnya sendiri, mungkin Mbak Nabila bisa menjelaskan di OSIS itu Mbak Nabila ada di bidang apa? Untuk 2 tahun kemarin ini yang kelas 1 dan kelas 2 itu saya di bidang kewirausahaan. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit bidang kewirausahaan itu seperti apa? Bidang kewirausahaan itu ya kita mengelola, kan ada koperasinya juga ya Mbak. Jadi saya juga berkecimpung di koperasinya juga. Saya juga mendata teman-teman yang ingin berjualan untuk event-event berikutnya, seperti itu. Oke, jadi mendata begitu ya mengenai koperasi juga, ada koperasi juga di milik OSIS begitu? Iya. Milik OSIS, oke. Untuk di satu divisi kewirausahaan itu ada berapa anak? Ada 4 dengan saya. 4. Berarti ada 3 anak selain Mbak Nabila gitu ya? Iya. Nah, itu jurusannya sama multimedia semua atau beda-beda? Beda Mbak. Beda. Yang 2 itu TKJ, komputer jaringan, dan yang 1 itu tata busana. Oke, berarti 2 anak dari teknik komputer dan jaringan, 1 anak dari tata busana, dan 1 anak yaitu Mbak Nabila dari multimedia gitu. Iya. Untuk sejauh ini dengan satu divisi tersebut kalian dekatkah, atau hanya ketika rapat OSIS saja karena satu divisi? Karena ini divisinya kan campur, jadi divisi anggota divisi saya itu adik kelas. Oke. Gitu ya. Jadi ya lumayan dan cukup dekat. Berarti di luar kegiatan OSIS pun kalian juga masih ngobrol gitu ya? Iya. Oke. Untuk selain kegiatan di sekolah mungkin ya kita bahasnya. Selain kegiatan di sekolah, mungkin Mbak Nabila melakukan hobi kah, atau melakukan apa? Ya, hobi. Ya. Untuk hobinya sendiri apa? Saya suka foto-foto. Ya. Berarti untuk mengisi waktu luang begitu ya? Iya. Mbak Nabila ini suka foto-foto. Biasanya untuk foto-foto sendiri itu dilakukan di mana? Lebih seringnya? Biasanya sih kalau weekend itu di CFD. Ya, kalau hari biasa saya lebih sering ke Kayu Tangan Heritage itu sih. Oke, berarti kalau weekend gitu karena mumpung rame juga kan di sana ya, jadi sekalian motret begitu. Berarti Mbak Nabila sering kalau weekend ke CFD Jalan Ijen itu ya? Iya. Oke. Biasanya ke CFD Jalan Ijen, kemudian kalau weekday mungkin Mbak Nabila nyari motret-motretnya di Kayu Tangan Heritage gitu ya. Untuk biasanya yang sering Mbak Nabila potret ini orangkah atau lebih ke bangunan? Lebih banyak ke bangunan dan ini sih Mbak, langit. Iya. Okay. Berarti lebih banyak spotnya lebih mengambil ke bangunan, dan kebetulan di
eh, di Jalan Ijen. Kalau di Jalan Ijen mungkin ada Museum Brawijaya begitu ya, bagian footage-nya ke Museum Brawijayanya gitu. Kemudian kalau di Kayu Tangan mungkin bangunan lama yang memang sudah dari zaman dahulu kan ada bangunan-bangunan itu begitu, jadi lebih terkesan apa ya, lebih bagus begitu mungkin kalau di foto begitu ya. Makanya Mbak Nabila lebih suka memotret bangunan begitu. Oke. Untuk selain kegiatan memotret untuk mengisi waktu luang begitu, apa yang Mbak Nabila lakukan? Ini saya lebih lagi suka nonton film. Nonton film apa? Drama Korea gitu. Oke. Memang di umur-umur Mbak Nabila ini memang sedang suka-sukanya drama Korea begitu ya. Untuk drakor ini memang sudah lama suka drakor atau masih baru-baru? Masih dari kelas 1 ini. Oke, berarti baru masuk SMK ini Mbak Nabila suka nonton drakor begitu ya untuk mengisi waktu luang. Selain motret begitu. Oke. Selain drakor nih mungkin ada suka yang lain, genre lain mungkin action kah atau biasanya thriller, horor gitu? Lebih suka ke action sih Mbak. Film action? Iya, kalau horor saya nggak suka, nggak berani soalnya. Oke. Nontonnya ini lebih suka di mungkin di laptop atau di HP begitu atau lebih sering ke bioskopnya? Lebih suka di HP. Oke, berarti lebih sering nonton drakor-drakor atau film action gitu langsung dari HP begitu ya? Iya. Oke. Untuk hobi yang lain mungkin ada lagi atau hanya menonton film dan memotret ketika ada waktu luang? Saya lagi suka ini Mbak, dari kelas 1 saya lebih suka main volley. Saya suka volley. Ya. Memang suka volley ini dari SMP kah atau ketika masuk SMK ingin mencoba untuk bermain volley? Dari kelas 1 itu sudah dari SMP itu udah sering ikut volley, meskipun nggak ekskulnya tapi sering main sama teman-teman gitu. Nah waktu SMK ini karena ada ekskul volleynya, jadi ya ikut ekskul volley juga. Oke, jadi mengenai volley ini dari SMP memang suka bermain volley dengan teman-teman, terus kemudian ketika masuk SMK ternyata Mbak Nabila menemukan ekstrakurikuler volley begitu ya, yang sesuai dengan minat Mbak Nabila. Jadinya Mbak Nabila memasuki ekstra volley itu. Nah, untuk di ekstra volley ini apakah ada temankah sekelas gitu atau mungkin teman beda jurusan yang memang Mbak Nabila kenal sama-sama mengikuti volley? Teman beda jurusan. Jadi ada kakak kelas dan ada adik kelas. Oke. Jadi Mbak Nabila punya teman dekat yang memang ada di ekstrakurikuler volley itu juga, yaitu satunya kakak kelas, satunya adik kelas begitu ya. Iya. Oke. Memang untuk di rumah sehari-hari memang juga bermain volley kah atau hanya ketika ekstrakurikuler saja? Hanya di ekstrakurikuler saja. Oke, berarti ketika SMK ini kalau dulu kan katanya ketika SMP sering sama teman-teman ya. Nah, kalau di SMK ini berarti memang pure ketika ekstrakurikuler saja untuk bermain volley gitu ya. Iya. Oke, tadi Mbak Nabila udah menjelaskan ketika Mbak Nabila sedang memiliki waktu luang, Mbak Nabila suka motret, kemudian suka nonton film begitu, drakor. Kemudian selain itu juga Mbak Nabila mengikuti ekstrakurikuler volley begitu ya. Nah, selain itu mungkin ada hobi lain yang Mbak Nabila lakukan ketika di waktu luang gitu? Mungkin saya suka belanja, shopping. Biasanya shopping ini setiap minggu kah atau? Enggak sih Mbak, mungkin minimal ya, maksimal itu 3 kali sebulan. Atau bisa lebih kadang kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain di rumah, pengen jalan-jalan tapi nggak tahu tujuan gitu, jadi saya ke mall jalan-jalan. Oke. Untuk ke mall jalan-jalan ini biasanya dilakukan sendiri kah atau dengan ibu kah, dengan ayah? Itu tergantung sih Mbak. Kalau saya lagi ingin sendirian ya saya berangkat sendiri, tapi kalau misalkan weekend gitu kan orang tua lagi libur, jadi ya dengan orang tua gitu. Oke, tadi Mbak Nabila bilang suka jalan-jalan.
biasanya kalau pengen sendiri ya sendiri, tapi kalau lagi sama orang tua bisa juga sama orang tua gitu ya. Nah biasanya kalau shopping ini suka shopping baju kah atau make up kah atau aksesoris? Lebih ke baju dan sepatu sih mbak. Oke. Berarti suka mengoleksi baju terus sepatu-sepatu gitu juga. Untuk sepatu-sepatunya ini sepatu yang memang untuk berkuliah kah, sepatu untuk apa, biasanya kan ada masing-masing ya sepatunya. Lebih ke sepatu sneakers gitu mbak. Oke. Karena kan saya nggak suka pakai yang sepatu terlalu cewek gitu ya, jadi saya lebih ke sepatu-sepatu sneakers untuk jalan dan main-main gitu. Kan tadi Mbak Nabila bilang biasanya shopping atau jalan-jalan itu kalau nggak sendiri sama orang tua. Nah, pernah nggak untuk jalan-jalan ini sama teman-teman? Mungkin setelah kegiatan di sekolah atau kegiatan OSIS atau kegiatan setelah ekstrakurikuler gitu. Pernah sih mbak, tapi kalau sama teman-teman itu jarang. Kalau mau ke mall shopping itu jarang. Kita lebih sering ke nongkrong di warung kopi gitu. Warung kopinya ini dekat sama sekolah kah atau bagaimana? Iya, dekat sama sekolah di daerah Sudimoro. Iya. Berarti memang langganan begitu ya untuk biasanya habis kegiatan di sekolah terus habis itu ngopi di daerah Sudimoro gitu ya. Iya. Berarti memang teman Mbak Nabila dan teman-teman ini memang tim yang suka ngopi begitu ya. Iya. Jadi lebih sering ke nyari-nyari tempat coffee shop daripada ke mall untuk berbelanja baju gitu ya. Karena untuk berbelanja baju biasanya mungkin lebih ke sama orang tua, ngikut apa kata orang tua gitu. Gitu. Oke, tadi Mbak Nabila bilang kalau Mbak Nabila sering ngopi sama teman-teman. Nah, ngopinya ini di tempat yang dekat dengan sekolah kan tadi. Nah, untuk jarak sampai ke rumah memang jauh atau dekat? Kalau dari sekolah ke tempat ngopi itu sekitar 5 menit. Nah, kalau dari rumah ke sekolah itu sekitar 15 menitan. 15 menit? Iya. Jadi Mbak Nabila mencari yang memang dekat dengan sekolah begitu jaraknya? Iya. Untuk ke sekolah sendiri Mbak Nabila diantarkah atau menaiki kendaraan pribadi? Saya pakai motor. Pakai motor? Iya. Ya, berarti memang dari kelas 1 sudah bawa motor atau di kelas 2 ini? Di kelas 2 ini. Di kelas 2. Berarti selama dari kelas 1 diantar ya? Antar jemput sama orang tua? Iya. Oke. Karena di kelas 2 sudah bawa motor sendiri, kemudian di dekat dengan sekolah ini ada warung kopi yang memang bisa didatangi begitu. Jadi Mbak Nabila dan teman-teman ini memilih untuk cari tempat nongkrong yang memang dekat dengan sekolah gitu ya. Iya. Untuk ngopi sendiri ini kan Mbak Nabila tadi bilang sering ya. Nah, berarti apakah ngopi ini dari sore sampai malam kah atau dari sore aja nggak sampai malam? Dari sore sampai malam mbak, soalnya kan ini sekolahnya sudah full day. Jadi dari pulang sekolah itu biasanya kalau nggak ada ekstrakurikuler itu langsung berangkat ke warung kopi. Kalau misalkan pulang sekolah itu udah ada ekstrakurikulernya, biasanya kan ekstrakurikulernya dari sore pulang sekolah itu sampai maghrib. Nah itu kalau ada ekstrakurikuler dari maghrib itu mungkin sampai sekitar jam 8-an gitu udah pulang. Oke. Untuk paling malam mungkin pulang jam berapa? Jam 9:30 pernah pulang. 9:30? Iya. Tapi orang tua Mbak Nabila nggak apa-apa berarti ya? Nggak masalah ketika Mbak Nabila pulang malam atau masalah? Sebenarnya awalnya sih masalah mbak, karena soalnya kan perempuan pulang sendiri malam-malam, tapi lama-kelamaan nggak apa-apa asalkan nggak lebih dari jam 10 malam gitu. Oke, jadi awalnya orang tua sedikit mungkin ada masalah begitu kalau Mbak pulang malam begitu, tapi lama-kelamaan nggak apa-apa, yang penting mungkin tetap ngabarin orang tua di mana pulang jam berapa begitu ya? Iya begitu. Oke. Untuk teman-teman sendiri apa memang semuanya dari orang tuanya dibebaskan atau ada aturan juga? Ada aturan juga sih mbak, sama seperti semua orang tua. Jadi ada aturannya. Berarti kalian satu tongkrongan ini, teman-teman Mbak Nabila ini juga ada aturan dari orang tua kalau tidak boleh pulang malam-malam begitu ya? Iya. Baik, selanjutnya dengan kedatangan Mbak Nabila ke sini,
Nah, Mbak Nabila itu memang ingin mencari konselor, ingin melakukan konseling atau atas rekomendasi dari teman Mbak Nabila untuk datang melakukan konseling? Atas rekomendasi. Rekomendasi. Iya. Jadi teman Mbak Nabila menyarankan Mbak Nabila untuk menceritakan apa yang Mbak Nabila, masalah yang Mbak Nabila miliki kepada konselor gitu ya. Iya. Oke. Berarti sebelumnya teman Mbak Nabila ini pernah melakukan konseling juga? Pernah, Mbak. Pernah. Oke. Jadi karena teman Mbak Nabila pernah melakukan konseling, jadi menyarankan Mbak Nabila untuk datang melakukan konseling. Iya. Oke. Dan sehubungan dengan kedatangan Mbak Nabila ke sini, mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya sebenarnya ini kan saya punya teman, Mbak. Ini di luar dari ekskul. Ini teman sekolah saya. Saya punya teman dan teman itu sering pinjam gitu loh, Mbak, barang sama saya. Nah, pinjamnya itu dalam jangka waktu yang cukup lama, sedangkan saya itu butuh barang itu. Dan saya agak sedikit kurang enak gitu kalau misalkan mau minta barang itu. Oke, jadi teman sekelas Mbak Nabila ini ada yang meminjam barang kepada Mbak Nabila, kan, tetapi barang ini lama untuk dibalikin ke Mbak Nabila itu dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi Mbak Nabila juga kurang enak. Yeah. Ketika Mbak Nabila membutuhkan, dan Mbak Nabila kurang enak untuk bilang kepada dia kalau dia membutuhkan barang tersebut. Mbak Nabila membutuhkan barang tersebut. Yeah. Oke. Sebelumnya, apakah Mbak Nabila pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Mungkin yang Mbak Nabila tahu deh mengenai konseling itu apa? Curhat mungkin. Curhat. Iya. Oke. Mungkin saya jelaskan secara lebih lanjut begitu ya. Jadi konseling merupakan pemberian bantuan dari saya sebagai seorang konselor kepada Mbak Nabila sebagai seorang konseli, di mana kita akan saling bekerja sama, berkolaborasi secara aktif untuk bisa menemukan solusi atau jalan keluar atas masalah yang dimiliki oleh Mbak Nabila gitu ya. Kemudian dalam konseling pastinya ada kode etik yang harus dilaksanakan. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana saya berharap Mbak Nabila datang ke ruang konseling ini bisa terbuka dengan saya, bisa merasa nyaman dan merasa apapun yang Mbak Nabila ungkapkan ini juga bisa diutarakan di sini gitu, tidak perlu sungkan, tidak perlu ragu juga begitu ya. Jadi saya harap Mbak Nabila bisa terbuka untuk mengungkapkan dan menceritakan apapun itu. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana saya berharap Mbak Nabila datang ke konseling kali ini atas dasar sukarela Mbak Nabila sendiri, bukan atas dasar paksaan atau mungkin dorongan dari orang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Apapun yang Mbak Nabila ceritakan pada saat konseling kita kali ini, saya jamin kerahasiaannya tidak akan ada yang tahu selain kita berdua di ruang konseling ini. Jadi bisa dipastikan tidak akan bocor ke siapapun itu selain kita berdua yang ada di ruangan ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Mbak. Sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Oke. Mungkin selanjutnya dalam konseling pastinya ada suatu batasan yang harus kita sepakati, batasan waktu yang harus kita sepakati. Untuk batasan waktunya, jika saya memberikan waktu selama 45 menit, apakah menurut Mbak Nabila sudah cukup atau masih kurang? Ya, sudah cukup. Sudah cukup? Iya. Oke. Baik, kalau begitu bisa kita sepakati bahwa konseling akan berjalan selama 45 menit ke depan gitu ya. Iya. Oke, karena kita sudah menyepakati waktu dalam konseling, selanjutnya kita akan beralih ke tahap konseling. Apakah Mbak Nabila sudah siap? Iya, siap. Mungkin posisi duduknya sudah nyaman atau belum? Iya, sudah. Sudah. Oke. Karena Mbak Nabila sudah siap dan posisi duduknya sudah nyaman untuk melakukan ke tahap konseling, mungkin kita bisa memasuki tahap konseling. Kalau begitu saya persilahkan untuk Mbak Nabila menceritakan secara lebih lanjut mengenai permasalahan yang Mbak Nabila miliki. Jadi saya punya teman itu, dia itu sering pinjem barang saya itu, Mbak. Nah, ada satu barang saya ini tuh yang saya beberapa kali itu butuh gitu, beberapa kali butuh barang ini, tapi posisinya barang ini tuh masih ada di teman saya itu. Nah, saya itu kan orangnya
nggak enakan Mbak kalau misalkan ngeburu-buruin orang, jadi saya biarin dulu. Tapi anaknya ini itu nggak ada inisiatifnya gitu loh Mbak untuk buru-buru kalau udah selesai itu cepet-cepet dikembaliin gitu, nggak ada gitu. Oke, jadi masalah yang Mbak Nabila miliki adalah mengenai ada salah satu teman kelas Mbak Nabila yang minjam barang kepada Mbak Nabila, akan tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama barang tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Mbak Nabila, dan tidak ada penjelasan apapun dari dia untuk alasan dari dia mengapa tidak segera mengembalikan gitu ya. Dan Mbak Nabila juga kurang enak untuk meminta barang tersebut kepada teman Mbak Nabila, padahal Mbak Nabila sedang dalam posisi membutuhkan barang tersebut untuk dipakai gitu ya. Untuk teman Mbak Nabila sendiri ini teman dekatkah, memang dari kelas 1 begitu, atau hanya teman biasa saja? Teman biasa aja. Berarti kan kalian satu jurusan ya? Satu jurusan, satu kelas, berarti dari dulu memang ya udah berteman aja gitu ya, nggak yang menjadi teman dekat gitu? Iya. Untuk sebelumnya apakah teman Mbak Nabila ini pernah meminjam sesuatu barang juga kepada Mbak Nabila? Pernah. Berapa kali? Ini udah yang ketiga kalinya. Untuk yang sama yang sekarang ini 3 kali? Gitu? Iya. Untuk barang-barang sebelumnya apakah dia melakukan hal yang sama juga? Untuk barang yang sebelumnya itu dikembalikan, tapi jangka waktunya tetap lama gitu Mbak, pengembaliannya. Oke. Untuk kan jangka waktunya lama. Nah, dalam jangka waktu yang lama dia mengembalikan dalam jangka waktu yang lama dan akhirnya dikembalikan itu karena Mbak Nabila bilang ke dia karena Mbak Nabila butuh barang itu, atau atas kesadaran dia sendiri yang akhirnya mengembalikan walaupun lama? Yang pertama itu atas kesadaran dia sendiri, dan yang kedua itu saya yang bilang, tapi saya bilangnya gak apa-apa pakai aja dulu gitu, nanti aja ngembaliinnya. Oke, berarti untuk peminjaman yang sebelumnya, yang pertama itu atas kesadaran dia sendiri walaupun dalam jangka waktu yang lama, tapi dia akhirnya sadar sendiri untuk mengembalikan barang milik Mbak Nabila. Untuk yang kedua, peminjaman yang kedua itu Mbak Nabila sampai pernah bilang gak apa-apa pakai aja dulu gitu, walaupun Mbak Nabila sebenarnya ingin mengatakan kalau Mbak Nabila itu butuh barang itu gitu ya. Jadi Mbak Nabila di peminjaman yang kedua Mbak Nabila pernah bilang. Nah, untuk peminjaman yang ini sekarang ini, apakah Mbak Nabila pernah mencoba untuk bilang juga kayak aku mau pakai barang itu gitu? Enggak bilang, saya belum saya nggak berani bilang, soalnya saya nggak enak sama anaknya gitu. Oke, saya bisa mengerti apa yang Mbak Nabila rasakan. Jadi Mbak Nabila merasa nggak enak untuk mengambil barang Mbak Nabila yang ada di teman Mbak Nabila tersebut. Padahal Mbak Nabila ingin untuk memakai barang tersebut. Untuk barangnya apa yang sekarang dipinjam? Karena saya suka fotografi itu, jadi dia pinjam kamera saya. Oke, karena kalian juga satu jurusan ya? Iya. Untuk alasan dia meminjam kamera tersebut karena memang ada tugas kah, atau karena dia ingin pinjam aja? Karena dia ingin pinjam aja. Oke. Untuk di awal, mungkin komunikasi kalian di awal ketika peminjaman, nah itu dia pernah bilang akan dikembalikan segera kah, atau nggak ada pembahasan itu? Bilangnya sih aku pinjam sebentar, nanti kalau udah selesai tak kembalikan gitu. Tapi dalam jangka waktu sekitar 2-3 minggu itu nggak dikembalikan gitu. Oke, berarti di awal sudah ada komunikasi bahwa dia akan mengembalikan sesegera mungkin setelah dia memakai kamera tersebut ya kan. Tapi di 2-3 minggu sekarang, 2-3 minggu terakhir ini dia tidak kunjung mengembalikan barang tersebut kepada Mbak Nabila gitu ya. Nah, apakah Mbak Nabila pernah mencoba untuk bilang ke dia kayak, katamu cuma sebentar, kok sampai sekarang nggak dikembaliin, atau dalam bercandaan mungkin, biasanya kan kalau temen kayak dalam bercandaan biasa dimasukin dalam bercandaan? Belum pernah ngomong ataupun bercanda, karena kembali lagi ya saya nggak enak gitu ngomong sama dianya, soalnya kan katanya masih dipakai gitu. Oke, jadi Mbak Nabila ini tidak berani untuk ngomong ke dia, mengungkapkan kalau
sebenarnya Mbak Nabila ini juga sedang butuh kamera itu untuk dipakai juga begitu ya. Nah, kan Mbak Nabila meminjamkan kamera, sedangkan Mbak Nabila butuh. Apakah memang Mbak itu kamera yang lain yang Mbak Nabila punya atau itu kamera satu-satunya? Itu kamera lain, tapi itu kameranya yang bagus. Oke, jadi Mbak Nabila punya dua atau tiga? Punya dua. Oh, oke. Mbak Nabila punya dua kamera. Kemudian yang mungkin yang fitur-fitur lebih bagus itu yang dipinjam oleh teman Mbak Nabila ini. Dan Mbak Nabila membutuhkan untuk memakai si kamera yang lebih bagus ini. Akan tetapi Mbak Nabila kurang berani untuk ngomong ke dia kalau Mbak Nabila ini butuh dalam memakai kamera tersebut. Oke, tadi Mbak Nabila sudah bercerita berkali-kali ya. Mbak Nabila menyebutkan bahwa Mbak Nabila ini tidak berani atau kurang berani dalam mengungkapkan kalau sebenarnya ini Mbak Nabila butuh barang tersebut tapi tidak berani untuk meminta barang tersebut kepada teman Mbak Nabila. Berarti Mbak Nabila ini kurang memiliki sikap asertif begitu ya. Sebelumnya asertif itu apa ya Mbak? Oke, mungkin saya jelaskan dulu ya. Jadi asertif itu adalah sikap atau sebuah keterampilan dalam mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan harapan atau memberikan tanggapan mengenai apa yang sedang dipikirkan atau sedang dirasakan gitu. Dan saya rasa Mbak Nabila kurang memiliki sikap asertif tersebut. Mungkin setelah ini kita bisa memberikan Mbak Nabila latihan asertif, di mana Mbak Nabila akan mencoba untuk bisa memiliki sikap asertif untuk kedepannya begitu. Kan tadi Mbak Nabila bilang kalau Mbak Nabila kurang berani untuk mengungkapkan kepada teman yang meminjam barang Mbak Nabila ini. Nah, apakah Mbak Nabila pernah mencoba untuk bilang atau cerita mungkin ke teman dekat Mbak Nabila? Kan tadi kalau kata Mbak Nabila yang meminjam ini teman kelas saja gitu ya. Nah, pasti Mbak Nabila kan ada teman dekat di kelas. Nah, apakah Mbak Nabila pernah menceritakan ke dia, ke teman dekat Mbak Nabila ini kalau Mbak Nabila itu membutuhkan barang itu tapi barang itu ada di teman Mbak Nabila yang pinjam ini nggak dikembali? Kalau cerita ke teman deket sih pernah Mbak. Tapi kalau misalkan bilang ke dianya itu saya yang nggak enak, nggak berani. Kemudian untuk respon dari teman dekat Mbak Nabila ini seperti apa? Teman dekat saya sih ngasih saran kalau untuk bilang langsung ke anaknya. Dan teman saya ini cuma bisa bantu itu aja, karena kalau misalkan dia yang bilang kan beda urusannya, karena kan ini urusannya antara saya sama yang teman saya pinjam itu. Oke, berarti teman Mbak Nabila ini sudah menyarankan untuk Mbak Nabila bisa mengungkapkan kepada teman Mbak Nabila yang meminjam ini bahwa Mbak Nabila ini butuh barangnya dan Mbak Nabila ingin barangnya segera dikembalikan. Akan tapi kembali lagi Mbak Nabila tidak berani untuk mengungkapkan begitu kepada dia kalau Mbak Nabila ini ingin barangnya segera kembali. Dengan beberapa hal sebelumnya ya, itu berarti Mbak Nabila ini kan kurang memiliki sikap asertif gitu ya. Mungkin kita bisa menemukan cara agar Mbak Nabila ini bisa bersikap lebih asertif gitu kan. Tadi Mbak Nabila sudah paham ya mengenai sikap asertif itu seperti apa gitu ya. Mungkin menurut Mbak Nabila sendiri, setelah Mbak Nabila tahu dari teman Mbak Nabila menyuruh Mbak Nabila seperti melakukan apa begitu, nah menurut Mbak Nabila harus seperti apa untuk kedepannya? Mungkin saya lebih berani lagi untuk bilang sama dia gitu, menghilangkan rasa keenaan saya. Oke, kemudian yang kedua saya mungkin memastikan lagi gitu kan, kapan dia akan mengembalikan barangnya yang dia pinjam gitu. Oke, jadi Mbak Nabila yang pertama harus berani untuk mengungkapkan kalau memang Mbak Nabila itu butuh barangnya, Mbak Nabila sedang ingin memakai barang yang Mbak Nabila miliki yang dipinjam teman Mbak Nabila. Kemudian Mbak Nabila juga ingin untuk kedepannya Mbak Nabila memastikan ketika peminjaman di awal mungkin ya, komunikasi ketika ada teman Mbak Nabila yang meminjam, Mbak Nabila ingin memastikan bahwa barang yang dipinjam tersebut akan dikembalikan sesuai dengan apa yang teman Mbak Nabila katakan. Jika memang peminjaman hanya sebentar, mungkin bisa dipastikan 2 minggu kah atau 1 minggu kah begitu ya. Oke. Mungkin
Selain itu apakah ada lagi atau sudah itu saja menurut Mbak Nabila? Sudah, itu cukup sih. Cukup. Iya. Tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Oke, mungkin sebelum itu saya, karena Mbak Nabila ini kurang memiliki sikap asertif, saya akan memberikan tugas kepada Mbak Nabila, di mana tugas ini akan Mbak Nabila laksanakan di luar sesi konseling begitu ya. Jadi Mbak Nabila harus melakukan tugas ini dengan tanggung jawab dan komitmen yang kuat gitu ya, agar nanti hasilnya juga cukup baik kepada Mbak Nabila. Mungkin di tugas ini Mbak Nabila nantinya akan melakukan latihan asertif, di mana latihan ini akan menunjang keterampilan Mbak Nabila dalam mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan harapan atau tanggapan begitu ya, agar Mbak Nabila ini lebih berani ke depannya untuk mengungkapkan gitu. Untuk waktunya mungkin bisa kita sepakati selama berapa lama? Mungkin 1 minggu cukup, Mbak. 1 minggu ya? Iya. Oke, baik. Jadi untuk waktu tugas ini akan Mbak Nabila lakukan selama 1 minggu ke depan, di mana mungkin Mbak Nabila bisa menuliskan dalam sebuah kertas, di mana dalam kertas tersebut bertuliskan mengenai saya berani mengungkapkan gitu ya. Kalimatnya di sebelah kiri, saya berani mengungkapkan. Mungkin di kolom sebelah kanan nantinya ada kotak-kotak begitu, karena Mbak Nabila sudah menyepakati bahwa waktunya akan berjalan selama 1 minggu, dan hari ini di hari Selasa, dan besok mungkin bisa dimulai besok. Iya, bisa ya. Oke, karena Mbak Nabila sudah menyepakati bahwa bisa dimulai besok, jadi di kolom tersebut dimulai di hari Rabu. Ada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, di hari Selasa ini kita lihat begitu ya, apakah ada perkembangan yang baik atau tidak gitu ya. Iya. Dan semoga saja memang ada perkembangan yang baik gitu ya. Mungkin saya bisa memastikan terlebih dahulu kepada Mbak Nabila, apakah Mbak Nabila yakin untuk bisa melaksanakan ini dengan cukup baik? Insya Allah yakin. Yakin ya? Iya. Berarti bisa kita pastikan bahwa Mbak Nabila akan bertanggung jawab secara penuh. Mbak Nabila akan berkomitmen untuk melakukan tugas yang saya berikan ini secara dengan komitmen yang kuat, agar nanti hasilnya juga menunjukkan hasil yang baik untuk Mbak Nabila sendiri gitu ya. Iya. Untuk tugasnya apakah sudah bisa dipahami? Ya, bisa. Bisa ya. Oke. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah. Menurut saya itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Oke, karena mungkin tidak ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin saya akan memberikan kesimpulan atas konseling yang sudah kita lakukan pada hari ini begitu ya. Baik, jadi permasalahan yang Mbak Nabila miliki adalah ketidakberanian dalam pengungkapan gitu, dimana dalam hal ini adalah mengenai peminjaman barang. Mbak Nabila meminjamkan barang kepada teman Mbak Nabila, kemudian barang tersebut dalam waktu yang cukup lama tidak kunjung dikembalikan kepada Mbak Nabila, dan yang akhirnya Mbak Nabila ingin memakai barang tersebut, tapi Mbak Nabila tidak berani untuk meminta barang tersebut kembali ke tangan Mbak Nabila. Dan Mbak Nabila sudah ketiga kalinya meminjamkan barang ke teman Mbak Nabila ini, tapi untuk yang peminjaman pertama atas kesadaran dia sendiri untuk mengembalikan kepada Mbak Nabila, kemudian di peminjaman yang kedua harus diminta dulu ya sama Mbak Nabila untuk barangnya dikembalikan begitu, sampai akhirnya ya tetap dikembalikan, tapi walaupun dalam jangka waktu yang cukup lama dari Mbak Nabila mengungkapkan itu. Kemudian untuk yang peminjaman yang terakhir ini mengenai kamera Mbak Nabila ini, peminjamannya sudah cukup lama, kemudian teman Mbak Nabila ini tidak ada kesadaran untuk mengembalikan kepada Mbak Nabila. Dan Mbak Nabila sudah mencoba curhat kepada teman dekat Mbak Nabila, tapi teman Mbak Nabila ini hanya bisa memberi saran untuk Mbak Nabila ini mencoba untuk mengungkapkan kepada dia kalau memang Mbak Nabila ini butuh barangnya, ingin memakai barangnya begitu ya. Iya, begitu. Tapi kembali lagi Mbak Nabila tidak berani dalam mengungkapkan keinginan Mbak Nabila ini, bahwa Mbak Nabila ini pengen untuk memakai barang itu, tapi Mbak Nabila tidak berani untuk ngomong ke dia. Iya. Oke. Kemudian saya juga memberikan tugas kepada Mbak Nabila untuk bisa dilakukan di luar sesi konseling ini, di mana tugasnya mengenai pengungkapan. Jika memang dalam pengungkapan ini Mbak Nabila sudah berani, Mbak Nabila bisa
menuliskannya dalam sebuah kertas tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Di dalam kertas tersebut ada sebuah kalimat, saya berani mengungkapkan. Kemudian sudah kita sepakati bahwa waktunya akan berjalan selama 1 minggu ke depan. Saya harap juga Mbak Nabila di setiap harinya mencoba untuk memberanikan diri untuk bisa mengungkapkan apa yang Mbak Nabila rasakan. Jika memang Mbak Nabila merasa Mbak Nabila berani mengungkapkan, Mbak Nabila bisa menyentang di kolom tersebut, gitu ya, di kotak tersebut. Jadi saya harap juga di pertemuan kita selanjutnya ada kolom tersebut terisi dengan cukup baik dan ada hasil yang baik, yaitu Mbak Nabila berani untuk mengungkapkan apa yang Mbak Nabila rasakan, gitu ya. Mungkin itu saja. Ada lagi yang disampaikan? Sudah cukup itu. Sudah cukup ya. Iya. Oke. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, mungkin saya ingin menanyakan perasaan dari Mbak Nabila seperti apa atas setelah melakukan sesi konseling. Cukup terbantu sih Mbak ya, terima kasih. Jadi saya juga lebih mengerti tentang apa itu asertif juga, dan saya sekarang merasa lebih berani untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan gitu. Oke. Alhamdulillah jika memang Mbak Nabila juga merasa terbantu dengan adanya konseling kali ini, dan Mbak Nabila merasa kedepannya Mbak Nabila lebih berani untuk mengungkapkan karena Mbak Nabila sudah tahu kalau Mbak Nabila ini kurang memiliki sikap asertif begitu ya. Iya. Oke. Dan sebelum itu apakah ada yang disampaikan lagi atau sudah? Sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi konseling ini, kita bisa menyepakati untuk waktu konseling selanjutnya akan dilaksanakan di hari apa, jam berapa mungkin? Di hari dan jam yang sama saja Mbak. Oke, jadi di hari dan jam yang sama seperti kita konseling kali ini begitu ya? Iya. Karena waktu yang kita sepakati juga hampir habis, sebelum itu mungkin saya ingin berterima kasih pada Mbak Nabila terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang untuk konseling kali ini. Terima kasih sudah mau untuk mengungkapkan apa yang Mbak Nabila rasakan, mau untuk bekerja sama dengan saya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang Mbak Nabila miliki. Dan saya berterima kasih juga karena Mbak Nabila sudah bersedia untuk diberikan tugas untuk bisa mendapatkan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya ketika kita konseling nanti begitu ya. Iya. Oke. Dan terima kasih kepada Nabila, terima kasih sudah datang menyempatkan waktu. Saya akhiri sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih, hati-hati Mbak.